Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung dan ayah bunda semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dan untuk di episode kali ini kita akan membahas mengenai jalur afirmasi RMP penempatan pada sistem penerimaan murid baru tahun 2026 di Kota Bandung. Nah, di depan saya sudah hadir narasumber terpercaya kita untuk SPMB di tahun 2026 yaitu Ibu Mia. Apa kabar Iya, Ibu Mia? alhamdulillah sehat. Bagaimana Aurel? Sehat juga Sehat dan juga. harus sehat mungkin ya Iya, Bu ya betul. kita di sini. Karena pasti kita akan terus membersamai pelaksanaan SPMB di tahun Iya ini betul, ya. kita terus membersamai ayah bunda untuk memberikan informasi terpercaya mengenai SPMB di Kota Bandung pada tahun ini begitu ya Bu ya. Nah seperti yang kita lihat ayah bunda di timeline, untuk aktivitas pertama yang akan kita lakukan adalah jalur afirmasi RMP penempatan, betul ya Bu ya? Betul. Nah Betul. mungkin boleh langsung dijelaskan Ibu Mia apa itu jalur afirmasi RMP penempatan? Iya. Jadi sebelum kita mendengarkan penjelasan tentang jalur afirmasi RMP yang penempatan, ini mari kita eh, review Iya, kembali recall tentang kembali. jalur dan kuota SPMB di Kota Bandung. Nah, untuk jalur dan kuota SPMB di Kota Bandung, untuk SD itu ada jalur domisili 80%, kemudian afirmasi 15% dan mutasi 5%. Kemudian untuk SMP ada domisili 40%, afirmasi 30%, prestasi 25% dan mutasi 5%. Nah, khusus untuk jalur afirmasi, ini ada afirmasi RMP dan juga ada afirmasi PDBK, di mana yang PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus ini kuotanya adalah 3 orang di setiap sekolah. Nah, untuk afirmasi RMP itu sendiri yang khusus ke jenjang SMP itu kuotanya itu dibagi lagi menjadi 20% untuk penempatan dan 10% non penempatan. Jadi untuk penempatan itu artinya nanti calon murid baru menggunakan jalur afirmasi RMP ini akan langsung ditempatkan oleh sistem untuk tujuan sekolahnya ya. Nah, tentunya kita harus tahu dulu ya persyaratan nih untuk jalur afirmasi RMP ini seperti apa. Jalur persyaratannya yang pertama adalah kartu keluarga Kota Bandung ya. Jadi kartu keluarganya harus kartu keluarga Kota Bandung dan tidak melihat keluarnya kapan. Ya, yang pasti masih berlaku Iya. ya kartu keluarga Kota Bandung dan terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN desil 1 sampai 5. Oke, datasen desil 1 sampai 5. Mungkin di sini ayah bunda atau wargi Bandung sudah sering mendengar ya datasen terus desil, Desil. tapi mungkin di sini ayah bunda ada yang masih belum tahu begitu ya desil itu sebetulnya apa sih Bunda? Ya, jadi desil itu adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi 10 lapisan berdasarkan data sosial ekonomi dari yang paling miskin hingga paling sejahtera. Nah, untuk yang bisa mendaftar jalur afirmasi RMP ini yang memiliki desil 1 sampai 5, di mana desil 1 itu adalah kelompok sangat miskin, desil 2 kelompok miskin, desil 3 kelompok hampir miskin, desil 4 kelompok rentan miskin, dan desil 5 adalah kelompok menengah bawah atau pas-pasan. Oke, nah itu kan tingkatannya ada beberapa ya Bu ya, ada tingkat 1 sampai tingkat 10. Nah, kira-kira gimana Bu cara mengecek kira-kira ayah bunda atau peserta didik ini adanya tuh di tingkatan desil mana? Desil berapa ya? Nah, untuk mengetahui apakah kita masuk ke DTSN desil 1 sampai 5 itu nanti dapat dilihat di https simdik.bandung.go.id /DTSN ya. Nanti juga ada informasinya di spmb.bandung.go.id. Jadi nanti ayah bunda bisa mengecek dan bisa melihat keikutsertaan atau posisi klasifikasinya itu ada di desil berapa. Ya. Nah, itu kemudian bagaimana sih mekanismenya nih untuk yang penempatan ini, karena memang untuk RMP penempatan ini tidak melakukan proses pendaftaran ya, karena datanya sudah ada di data Dapodik yang ada di sekolah ya. Nah, untuk jadwal itu sendiri pertama adalah pendataan dulu. Pendataan itu melihat di sekolah-sekolah siapa-siapa saja yang masuk ke dalam kategori siswa atau murid yang memang masuk ke dalam kategori RMP.
Nah, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data RMP. Verifikasi dan validasi data ini tentunya melihat juga titik koordinat. Nah, apakah titik koordinat yang ada di data sekolah atau di Dapodik itu sudah benar atau tidak? Ya, jadi harus dipastikan titik koordinat itu harus betul. Kenapa harus betul? Harus betul-betul teliti karena jarak itu menjadi seleksi untuk bisa ditempatkan di sekolah tertentu ya. Jadi nanti kalau titik koordinatnya sudah koordinatnya tepat, tentunya nanti jaraknya pun akan menjadi tepat. Khawatirnya nanti tidak ditempatkan karena kesalahan dalam menetapkan titik koordinat. Itu. Jadi harus seteliti mungkin. Iya, harus seteliti ya, mungkin. bundanya. Pastikan ayah bunda, ibu dan bapak dan juga operator di sekolah sudah memasukkan titik koordinat yang benar ya. Karena itu menjadi salah satu syarat atau seleksi untuk nanti bisa ditempatkan di sekolah mana. Ya, karena tidak semua yang masuk kategori RMP itu akan ditempatkan karena kuotanya kan terbatas. Iya, betul. Hanya 20%. Ya. Nah, setelah diverifikasi dan validasi data RMP baik oleh sekolah asal maupun sekolah tujuan, baru kemudian ditetapkan ya. Ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2026. Nah, untuk lebih jelasnya, ini mekanismenya seperti ini ya, Oril ya. Yang pertama itu dilakukan melalui aplikasi Dapodik yang menyatakan bahwa murid terdata pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN Desil 1-5. Dapat dilihat di mana tadi, Oril? Ada di websitenya Dapodik ya Bu ya. Simdik ya. Ya, Simdik. simdik.bandung.go.id/DTSN. Jadi ya. nanti ayah bunda juga bisa langsung melihat sendiri, cek sendiri lewat mobile phone atau laptopnya masing-masing gitu di rumah. Betul, dan bisa ditanyakan juga ke sekolah. Nanti kalau misalnya butuh bantuan di sekolahnya masing-masing bisa ditanyakan. Nah, kemudian apabila sudah yakin murid tersebut terdata pada DTSN, kemudian ditempatkan pada sekolah negeri berdasarkan jarak terdekat. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jaraknya itu dilihat dari titik koordinat. Ya, berdasarkan alamat yang ada pada kartu keluarga dan bukan pada domisili. Jadi kalau tidak sesuai dengan kartu keluarga titik koordinatnya tidak bisa ya Bu ya. Iya, jadi artinya saya tuh dekat loh ke SMPA misalnya, karena domisili saya itu cuma berjarak 50 meter tuh ke SMPA, tapi kartu keluarganya ternyata berada di luar kecamatan atau jauh, ya tetap sistem akan melacaknya bahwa berdasarkan kartu keluarga. Karena yang terdatanya di kartu keluarga gitu. Ya, karena dokumen resmi yang menyatakan domisili seseorang itu adalah kartu keluarga. Ya, jadi diambil titik koordinatnya tidak di situ. Jadi harus dipastikan bahwa titik koordinatnya sudah tepat. Nah, kemudian sistem melakukan filtering berdasarkan jarak terdekat dan kuota dari sekolah tersebut. Karena setiap sekolah kan berbeda ya daya tampungnya. Nanti kuotanya berapa, baru nanti sistem akan melanjutkan filtering. Nah, data akan ditampilkan ke operator asal sekolah, di mana operator sekolah asal melakukan verifikasi pemenuhan syarat terkait dengan murid tersebut. Jadi operator asal sekolah mengupload kartu keluarga dan KTP orang tua untuk memastikan bahwa alamat dari Dapodik sesuai dengan dokumen yang diberikan. Jadi perlu dipastikan antara data di Dapodik dengan kartu keluarga itu sudah yang terbaru atau belum, begitu ya Bu ya. Jadi dipastikan juga nih operator sekolah ataupun yang akan mendaftar secara mandiri, pastikan bahwa betul-betul data alamat di kartu keluarga itu sama dengan di Dapodik. Ya. Nah, kemudian nanti data akan dikirimkan ke sekolah tujuan untuk dilakukan verifikasi bahwa data di Dapodik sudah sesuai dengan dokumen pada tanggal 11 sampai 15 Mei 2026. Nah, setelah diketahui bahwa anak tersebut ditempatkan di sekolah, nanti orang tua siswa harus menandatangani surat pernyataan bersedia atau tidak bersedia ditempatkan pada sekolah yang telah ditetapkan.
Jadi misalnya ada anak yang memang ditempatkan di SMPA, tapi dengan berbagai pertimbangan saya tidak mau ditempatkan di sekolah tersebut dengan berbagai alasan. Biasanya sih kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun lalu, karena sekolah tersebut meskipun itu sekolah jaraknya paling dekat, tapi tetap ada kesulitan dalam transportasi ke sekolah tersebut. Jadi nanti yang sudah ditempatkan pun berhak untuk menyatakan bersedia atau tidak bersedia, karena ini untuk penempatan ini betul-betul ditempatkannya hanya di SMP negeri. Iya, sementara kalau untuk jalur afirmasi RMP SMP itu kan bisa memilih SMP negeri pilihan 1, SMP negeri pilihan 2, kemudian SMP swasta untuk pilihan 3 dan 4. Nah, jadi bisa menyatakan bersedia atau tidak bersedia. Nah, kalau sudah diketahui bersedia, maka akan ditetapkan murid baru RMP hasil pemetaan dan pembinaan pada tanggal 22 Mei 2026. Jadi setelah dilihat, oh iya saya atau murid saya ini ditempatkan di SMPA, baru membuat surat pernyataan bersedia atau tidak bersedia. Ya. Nah, kuota yang tidak terisi nanti kalau misalnya ada kuota yang tidak terisi akan ditambahkan pada kuota afirmasi non penempatan. Tadi kan kita di awal sempat membahas ya Bu, bahwa jalur afirmasi RMP itu ada 2, ada yang penempatan dan non penempatan. Nah, bedanya itu apa ya Bu? Ya, kalau afirmasi penempatan itu nanti sistem akan menempatkan siswa tersebut di sekolah-sekolah yang terdekat. Nah, kalau yang non penempatan itu nanti calon murid baru akan memilih sendiri sekolahnya. Oh, jadi yang menjadi pembeda adalah kalau penempatan ini punya apa ya Bu? Punya keistimewaan sendiri karena kita bisa pilih sekolah yang kita mau, berbeda dengan penempatan gitu, karena sudah otomatis ditempatkan gitu. Betul, karena bisa jadi saya tidak seperti ini. Ada yang domisilinya di dekat sekolah A, tapi kartu keluarganya di sekolah di kecamatan yang dekat dengan sekolah B. Nah, dia ditempatkan di sekolah B. Kenapa? Karena kan menggunakan data yang sesuai dengan kartu keluarga tersebut. Ternyata dari domisilinya dia ke sekolah B itu tuh cukup jauh dan ada kesulitan untuk transportasinya, sehingga memilih untuk tidak bersedia ditempatkan di sekolah tersebut. Tapi masih punya kesempatan untuk nanti ikut yang jalur afirmasi yang non penempatan, sehingga bisa memilih sekolah yang mudah-mudahan bisa diterima dengan memilih sekolah yang mungkin jaraknya lebih jauh. Lebih jauh berdasarkan kartu keluarga, tapi lebih dekat berdasarkan domisili. Berdasarkan domisilinya. Nah, seperti itu, dan itu kuotanya 10% yang non penempatan, tapi nanti bisa ditambah yang penempatan yang tidak yang tidak terisi. Itu seperti itu kalau untuk RMP penempatan. Ya. Nanti akan ada juga jalur RMP non penempatan yang akan dibuka pada tanggal berapa Bu? Kalau untuk RMP yang penempatan nanti tentunya akan berbarengan jalur afirmasi itu di tahap pertama ya, itu pada tanggal 8 sampai 12 Juni. Ya, 8 sampai 12 Juni yang nanti sudah diterima di RMP penempatan itu tidak perlu lagi ikut lagi. Tidak perlu ikut lagi mendaftar karena sudah dipastikan diterima di sekolah yang sudah ditempatkan melalui sistem. Oke. Mungkin berikutnya Ibu, kalau misalkan Ayah Bunda di sini masih ada pertanyaan yang kurang jelas begitu ya mengenai jalur RMP penempatan ini, mungkin juga nanti bisa lihat melalui media sosialisasi SPMB Kota Bandung yang lainnya. Betul ya Bu ya? Betul. Di sini kita ada channel apa aja Bu yang bisa dilihat oleh Ayah Bunda di sini? Ya, ada YouTube dari Dinas Pendidikan ya, nanti akan ada video-video, kemudian juga ada Instagram, kemudian ada Facebook, TikTok, ada WA Group, dan di setiap sekolah juga ada PPID ya, ada PPID-nya, kemudian juga ada WA channel, ada Telegram channel, ada Zoom meeting, ada radio, dan juga ada online chat di website SPMB. Jadi banyak sekali kanal-kanal atau media sosialisasi yang bisa diakses oleh Ayah Bunda kalau kebingungan terkait mekanisme SPMB di tahun 2026. Betul ya Bu ya? Dan pastikan ya media sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Bandung ini di follow. Iya, supaya tidak tertinggal sama informasi-informasi terbaru begitu ya Bu ya.
Baik, terima kasih banyak Ibu Mia untuk informasi mengenai salah satu jalur yang ada di SPMB tahun 2026, yaitu jalur afirmasi RMP penempatan, dan nantinya pasti akan ada informasi-informasi lain juga untuk jalur lainnya ya Bu ya, dan akan kita bahas kupas tuntas kembali di YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk stay tune juga di media sosial Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk informasi lainnya. Begitu ya Bu ya? Tuh. Dan pesan dari saya, siapkan dokumen-dokumen yang harus ada, dan antaranya kartu keluarganya, dan pastikan kartu keluarganya juga sudah terupdate. Kemudian juga keikutsertaannya di DTSN atau masuk desil berapanya juga dipastikan. Ya, jadi perlu dipastikan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang termasuk juga akte atau surat kenal lahir, juga termasuk persyaratan khusus ya untuk jalur ini jalur, ya Bu. Ya semua jalur Semua sih, jalur. Akte, KK, KTP penting untuk disertakan gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai ketinggalan Ayah Bunda, dipantau terus, disimak terus mengenai persyaratan umum dan khusus untuk setiap jalur yang ada di SPMB Kota Bandung di tahun 2026. Baik, cukup sekian mungkin dari kita ya Bu informasinya. Ditunggu untuk informasi-informasi lainnya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.